Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba menelusuri sebuah perjalanan hati yang inspirasinya datang dari buku Resign dari Bank dengan Hati. Anggap saja obrolan kita ini bukan seperti ceramah ya, tapi lebih kayak temen ngobrol, terutama buat hati yang mungkin lagi menimbang-nimbang sesuatu. Oke, kita mulai ya. Nah, buku ini dibuka dengan sebuah pengakuan yang jujur banget. Katanya, di balik semua kesibukan kerja, penampilan yang profesional, seringkali ada semacam gemuruh kecil di dasar hati kita. Kayak ada bisikan yang terus bertanya tentang berkah, tentang tujuan hidup kita sebenarnya. Coba jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasain gemuruh itu? Mungkin rasa gelisah yang aneh pas terima gaji, atau ketika lagi memproses transaksi-transaksi tertentu? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Perasaan itu sinyal. Sinyal dari fitrah kita yang lagi coba bicara. Hati yang gelisah ini teman-teman, biasanya muncul dari pertarungan di dalam diri kita sendiri. Pertarungan antara sekedar mengejar kelimpahan materi sama mencari keberkahan. Kelihatannya mungkin mirip ya, tapi coba deh kita lihat betapa beda dampaknya buat jiwa kita. Nah, ini dia perbedaannya. Di satu sisi ada kelimpahan. Ini soal angka, soal jumlah yang banyak, tapi seringnya malah bikin was-was. Tapi di sisi lain ada yang namanya keberkahan. Ini tentang ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hartanya mungkin kelihatannya sedikit, tapi kok ya terasa cukup, bikin tenang, dan bahkan bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi pertanyaannya, apa sih akar dari kegelisahan ini? Seringkali ini ada hubungannya selama sebuah sistem yang ya tanpa sadar kita jadi bagian di dalamnya. Yuk kita coba pahami apa itu hakikat dari riba? Simpelnya, inilah definisinya. Kenapa riba itu diharamkan? Karena di dalamnya ada kezaliman. Ini adalah sistem di mana yang punya uang dapat keuntungan pasti dari kesulitan orang lain, tanpa adanya risiko atau usaha yang sepadan. Coba deh kita renungkan sebentar ayat ini. Nggak ada loh dosa lain dalam Al-Quran yang ancamannya sampai maklumat perang langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Ini udah jadi penanda yang jelas banget betapa serius dan betapa merusaknya praktek riba ini buat spiritualitas seorang mukmin. Dan ini memperjelas semuanya. Masalahnya bukan cuma soal yang ngasih utang atau yang nerima utang. Hadis ini menegaskan semua yang terlibat, bahkan yang cuma nyatat dan jadi saksi, itu dianggap sama dosanya. Tentu ini jadi bahan renungan besar soal tanggung jawab kita. Bahkan sampai dikatakan kalau riba itu punya 70 tingkatan dosa. Dan yang paling ringan, itu diibaratkan seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Subhanallah, ini benar-benar kayak tamparan keras buat kita biar sadar betapa beratnya urusan ini di mata Allah. Tentu saja, setelah mendengar semua ini rasanya nggak jadi lebih mudah. Saya paham. Kaki itu rasanya berat banget buat melangkah. Apalagi kalau kita mikirin tanggung jawab buat menafkahi keluarga. Inilah dilema ketakwaan yang paling nyata buat banyak orang. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang langsung muncul di kepala kan. Cicilan rumah gimana? Mobil, biaya sekolah anak-anak. Kekhawatiran ini nyata dan valid banget. Islam juga nggak pernah nyuruh kita jadi orang yang ceroboh dan ninggalin amanah. Rasa tanggung jawab itu justru sebuah kemuliaan. Tapi coba lihat, persis di tengah puncak ketakutan itu, Allah langsung kasih jawaban dengan janji yang pasti. Jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini tuh kayak paket jaminan buat mereka yang memilih takwa. Pertanyaannya jadi balik ke kita, janji siapa yang lebih kita percayai? Dan coba, kita perluas sedikit sudut pandang kita. Ini bukan cuma tentang diri kita sendiri. Coba pikirkan orang-orang yang jadi korban, yang terjerat utang berbunga, air mereka, kehancuran rumah tangga mereka. Apakah kita benar-benar mau terus jadi bagian dari sistem yang menyebabkan semua penderitaan ini? Oke, setelah hati kita mantep dengan pertanyaan kenapa, sekarang kita geser ke pertanyaan bagaimana. Karena hijrah ini bukan soal nekat-nekatan ya, ini adalah sebuah perjalanan yang harus direncanakan pakai ilmu. Setidaknya ada 3 pilar utama nih dalam perencanaannya. Pertama, ya jelas siapkan bekal. Mental yang kuat itu nomor 1, dan dana darurat itu ikhtiar kita sebagai manusia. Kedua, setelah kita berusaha, serahkan hasilnya. Minta petunjuk sama Allah, bawa semua rencana ini dalam setiap doa, dalam sholat istikharah. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting, pamit dengan cara yang terbaik. Jaga hubungan baik karena niat kita hijrah kan buat cari ridhonya, bukan buat cari musuh. Dan selalu ingat janji ini, jadikan ini sebagai bahan bakar semangat kita.
Coba perhatikan kata kuncinya, lebih baik. Pengganti dari Allah itu nggak selalu berarti nominalnya lebih besar loh. Bisa jadi bentuknya hati yang jauh lebih tenang, keluarga yang lebih harmonis, atau waktu yang terasa lebih berkah. Lalu, apa sih tujuan akhir dari perjalanan ini? Setelah semua perjuangan, apa yang menanti kita di seberang sana? Jawabannya sederhana. Sebuah kedamaian yang gak akan pernah bisa dibeli pakai uang. Nah, inilah pergeseran keyakinan yang paling mendasar. Kita belajar melepaskan sandaran kita dari gaji bulanan, dari nama besar perusahaan, dan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Keyakinan bahwa satu-satunya sang pemberi rezeki itu adalah Allah, Ar-Razzaq. Slide ini mungkin bisa merangkum transformasi yang terjadi di dalam diri kita. Dari hati yang tadinya bergemuruh, jadi tenang. Dari tidur yang dihantui kekhawatiran, jadi tidur yang lelap. Dari rasa haus akan dunia yang gak pernah puas, menjadi ketenangan qanaah, merasa cukup dengan apa yang halal. Inilah kekayaan yang sejati itu. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ini bukan tentang harus lompat sekarang juga, tapi ini tentang apa langkah kecil pertama yang bisa kita ambil. Mungkin dengan mulai lebih khusyuk berdoa, atau mulai belajar skill baru, atau sekedar membulatkan tekad di dalam hati. Apapun langkah itu, sekecil apapun, semoga Allah memberkahi dan memudahkan jalan kita semua.